Kelihatannya pas itu dokter Barmawi meninggal itu dia kelihatannya juga nggak layak, jadi mungkin memang
Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Ekonya kebetulan ikutin. Mas Rosid minta tolong ekonya kebanyakan. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsalahu bil huda. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma amin. 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakah ila akhir ayat. Wa aqimu, dan tegakkanlah kalian as-sholata pada salat, wa atu, dan tunaikanlah kalian az-zakata pada zakat. Wa dan apa saja tuqaddimu yang kalian kerjakan di anfusikum untuk diri kalian, min khairin, berupa kebaikan apapun, tajiduhu, maka kalian akan mendapatinya indallahi, di sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima terhadap apa saja ta'maluna yang kalian kerjakan itu basirun, maha melihat. Baik, surah Al-Baqarah ayat 110 secara umum dapat kita terjemahkan, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kalian kerjakan untuk diri kalian, maka kalian akan mendapatkannya, maksudnya mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa saja yang kalian kerjakan. Yang pertama, sebelum masuk kepada analisis bahasa, kita perlu memahami keterkaitan atau hubungan antara surah Al-Baqarah ayat 110 ini dengan ayat sebelumnya, karena mungkin sepintas tidak ada kaitannya. Kalau sebelumnya itu kita diperintah untuk memaafkan dan berlapang dada, lalu di ayat ini 110 kita diperintah untuk melaksanakan sholat dan zakat. Sepintas kayak gak nyambung ya. Tapi perlu kita ketahui, misalnya Syekh Faridin Ar-Razi dalam tafsirnya jilid 4 halaman 2 menjelaskan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat mukmin, hal ini memberikan peringatan bahwasanya sebagaimana Allah itu mewajibkan atau menuntut orang-orang mukmin untuk memberi maaf dan berlapang dada, dan ini terkait hak orang lain, hak yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain, yang mana hal ini merupakan hak yang diberikan kepada orang lain. Seperti itu pula Allah memerintahkan kepada orang mukmin untuk melakukan sholat dan zakat, yang hal itu merupakan hak seorang mukmin terhadap dirinya sendiri. Nah, dari sini kemudian kita tahu bahwa memang Bapak Ibu saya muliakan, ada, kalau tidak salah, pemikir orang Amerika ya punya ungkapan yang menurut saya relevan. Ya, terlepas dia kafir atau mukmin, tapi narasinya perlu untuk kita renungkan.
Orang itu sukses dipandang setidaknya dari 3 aspek atau dari 3 sisi. Yang pertama adalah orang itu dipandang sukses menurut dirinya sendiri. Yang kedua, sukses menurut orang lain. Dan yang ketiga adalah sukses menurut Tuhan. Kalau kita ya Allah. Itu kata Wendell Holmes, seorang pemikir Barat, mengatakan begitu. Mukmin, kafir, Indonesia atau Amerika dan sebenarnya itu sama. Nah, oleh sebab itu kemudian kita paham mengapa kita itu juga selain diperintah untuk memaafkan dan berlapang dada kepada orang lain, dalam hal ini adalah orang Yahudi, yang mana itu merupakan hak orang lain. Sesungguhnya bagi Allah atas kalian adalah hak, wa inna li badanika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya juga pada diri kalian terhadap hak atas diri kalian. Kemudian berikutnya kalau salah berbunyi fa'ti kulli haqqin haqqahu. Maka berilah hak bagi setiap yang berhak. Nah, artinya apa? Ada yang namanya hablum minallah, ada yang terkait hablum minan nas. Hablum minan nas itu bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, khususnya ketika orang lain itu berbuat kesalahan atau tidak menyenangkan kita. Bapak saya muliakan, hari-hari ini khususnya mungkin 2-3 yang lalu di dalam gerakan tadi itu yang dinamai sumut frotilah. Sumut itu bahasa Arab, artinya itu coro Jawa ini tatak. Tatak itu teguh pendirian dan prinsip, ingin membantu rakyat Palestina yang dijajah oleh Israel. Frotilas pendek yang saya tahu adalah nama kapal yang milik, kalau tidak salah, pemerintah Turki mungkin. Saya kurang begitu cermat masalah itu. Intinya sumut flotila adalah kafilah menggunakan kapal berisi orang-orang yang satu rasa, satu tujuan dari manapun, atau relawan global sumut flotila itu, yang kemudian kita tahu endingnya diculik. Oh, enggak diculik nih, kalau kata Menlu cuma ditangkap. Saya juga kurang tahu bedanya diculik dengan ditangkap itu apa. Mungkin kalau menurut Menlu itu, Menlu kita itu cuma ditangkap kok enggak diapa-apain. Di sana itu disuruh wedangan, ya toh, suruh renang, gitu. Mungkin ya, maka beliau yang terhormat tidak mau memakai kata-kata penculikan. Ya, tapi kan dulu kita sudah terbiasa dengan kosakata itu. Terus dibina, dibina itu ya tahu-tahu pulang-pulang bonyok-bonyok gitu. Ya, itu kan tadi itu ya. Nah, faktanya adalah, dan itu diakui oleh pemerintah Israel sendiri, resmi. Jadi itu ikat tangannya terborgol ke belakang, bukan di depan. Jadi tangannya disuruh ke belakang, diborgol, lalu disuruh sujud. Dan kemudian difoto, lalu diviralkan lewat akun Facebook X itu ya. Dulu namanya Twitter gitu. Oleh Menteri gendengnya Israel itu sendiri yang mengakui. Lalu kemudian diberi caption selamat datang di Israel. Nah, tentu ini menimbulkan kemarahan. Jadi kalau kita orang Indonesia Muslim terbesar kok nggak marah itu ya aneh. Sebab Presiden Korea Selatan saja ngamuk-ngamuk. Bahkan beliau mengatakan bahwa saya mulai berpikir untuk membuat peraturan negara resmi Netanyahu kalau ke negara saya tangkap. Itu Korea Selatan.
Ya kita sebut, mohon maaf, seringnya kan orang Korea itu ya kafir. Ya ada mu'alaf Korea, ada orang Muslim Korea, banyak. Bahkan saya punya keponakan, saya juga kurang tahu Pak D-nya itu cilik ireng, tapi kok keponakan itu jekining mulus gitu, sehingga oleh diladai iki kaya ponakan kuwi kaya mu'alaf Korea. Nah, ya tentunya kita mau orang Korea mau siapapun kalau melihat foto itu dan ternyata benar gitu, bukan enak, ya mestinya ya marah lah, marah. Ya, tapi kita kan sekali lagi ya, ojo dibanding-banding. Kita memang bukan Korea. Meskipun kalau kata Bapak Pacul ada Korea dan siapa lagi yang itu gitu. Nah, meskipun demikian, darah kita mendidih, hati kita kemeropok. Apa sih kemeropok? Marah. Ya tetap aja kita sebagai orang mukmin tetap diperintah fa'fu wasfahu. Bapak saya muliakan, perlakuan orang-orang Yahudi daripada yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap umat Islam selain Palestina, maksud saya. Kalau terhadap Palestina ya mungkin saya kurang tahu ya. Tapi sependek yang saya ketahui, ya penderitaan rakyat Palestina menghadapi penjajahan dan juga penyiksaan bangsa Israel itu, kalau sependek yang tahu, mestinya lebih menyakitkan, lebih pedih, lebih menyedihkan dibanding penderitaan para sahabat Nabi menghadapi rekayasa intrik permusuhan dari orang-orang Yahudi kala itu. Tapi titik persamaannya adalah bahwa baik umat akan bahkan memusuhi, bahkan merusak dari orang-orang Yahudi. Namun ayat ini, yakni Al-Baqarah ayat 109 berbunyi fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Berilah maaf kepada orang-orang Yahudi yang pecicilan dan juga nakal itu, dan juga berlapang dadalah, alias jangan gondok, jangan jengkel, jangan dendam. Lo bayangin, ya toh? Artinya apa? Ayat ini tetap masih berlaku. Bukan kok, wah yo itu kan dulu, itu kan hanya untuk para sahabat. Nah buat kita ya selain berat gak mungkin kita mengamal ini yo, kan itu dulu Pak. Sekarang lebih. Al-Quran itu Bapak bisa muliakan ya, diturunkan untuk umat Muhammad sejak zaman Nabi ya sampai yaumul kiamat. Ya toh? Sebagaimana mungkin ayat potong tangan, sebagaimana ayat rajam, sebagaimana ayat poligami, dan sebagaimana ayat waris. Ayat-ayat yang memang menurut logika materialistik, oportunis dan pragmatisme zaman sekarang, ya itu tidak relevan. Ya Al-Quran itu relevan atau tidak, itu adalah hidayah Allah yang harus diamalkan, dilaksanakan sejak zaman Nabi sampai yaumul kiamat. Nah, masalah teknis pelaksanaannya itu Allah sudah sangat arif bijaksana dan maha welas asih, dipasrahkan kepada logika untuk mentadaburi, menghayati, membuat aturan yang sesuai dengan zaman. Kan kira begitu. Tetapi tidak kemudian terus kita berpikir bahwa perintah untuk memaafkan dan berlapang dada itu hanya dulu zaman Rasulullah, tetap berlaku juga sekarang. Sehingga meskipun kita ini ya jengkel, marah, dendam sama Israel dengan perlakuannya yang setiap hari seperti itu, bisa dibilang sejak 48, berarti berapa Pak saya muliakan? Jadi hampir 60 tahun kan? Ya, hampir 60 tahun. Itu kok 60? Hampir 80 tahun maksudnya, 80 maksud saya. Itu tetap saja ayat ini berlaku.
Meskipun itu juga tidak mutlak. Karena apa? Ada ayat lain. Ya toh. Fa in i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma i'tada 'alaikum. Jika musuhmu menyakitimu, maka kamu boleh membalas sakmurwat sepadan seperti yang mereka perbuat pada kalian. Ya boleh. Cuman pertanyaannya kita mampu atau tidak. Mungkin kalau Korea Selatan ya mampu mungkin. Benjamin Netanyahu ya toh ke Korea ditangkap. Tapi nek kita yo, meskipun saya juga nggak yakin Benjamin Netanyahu ke sini. Setora wani, cuman andai kata ke sini itu ya toh. Wong kita Bandara Kertajati ya toh udek-udek karo Amerika. Bos, kayaknya kok bandara kamu itu nganggur itu. Maneman gitu. Sayang kalau nggak digunakan. Gimana kalau saya pinjam sebentar sebagai pusat renovasi pesawat Hercules nomor jenenge Bu M03 apa nomor lah, seri pesawat pengangkut pasukan. Ya nembungnya gue nyileh, tapi suwe-suwe Amerika itu di mana-mana kalau namanya dia itu meminjam itu nggak dikembalikan karena mungkin dia ikut ajarannya Gus Dur. Gus Dur mengatakan orang yang minjem buku di perpustakaan lalu dikembalikan itu adalah orang tidak ada itu ya. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, itu mungkin Pak Karno, Bung Karno yang berani begitu. Cuman kan kita tahu intinya Bung Karno seperti apa. Ya mungkin juga pemimpin-pemimpin kita setelahnya ya tadi itu berpikir, waduh, iya toh, kok seperti itu. Nah, jadi maksud saya apa? Kembali ke tadi nggih. Lah, kok orang Yahudi sudah ya toh. Kalau bahasanya Pak Halim mungkin banyak maunya, kira-kira gitu nggih. Ora cetok. Tetap kok kita diperintah untuk memaafkan dan berlapang dada itu kenapa? Nah, karena ya ada memang kita itu beribadah itu juga tidak mesti dipikir dengan logika kepentingan untuk pribadi. Nah, begitu gitu. Hitung-hitungannya itu tidak hanya dengan kepentingan pribadi. Loh, kalau kita memaafkan berlapang dada terhadap orang Yahudi itu kan kalau bahasanya anak muda, ya toh. Enak di lo, tidak enak di gue gitu kan. Enak di lo, tidak enak di gue. Kita nggak kebayang potensi. Kemudian ketika Israel melakukan apa saja yang dia mau, kemudian kita fine-fine aja. Itu kan ya kesenangan orang Yahudi Israel. Ya toh, kita kan bikin nyelekit itu, bikin sakit gitu ya. Cuman, Pak saya muliakan, kita juga perlu paham konteks ayat ini. Ayat ini itu turun kapan sih? Nah, banyak ahli tafsir. Lah, kenapa belum turun? Belum disyariatkan. Lah, tentu Allah Maha tahu, lebih tahu karena yang punya syariat kan Allah. Sama, ya Allah, iya toh. Kenapa sih engkau belum memberikan kekuatan, stabilitas, kemampuan kepada umat Islam untuk membantu dan juga membebaskan Masjidil Aqsa dan juga membela rakyat tertindas. Sementara penjajahan dan kezaliman itu sudah berlangsung lama, mungkin 80 tahun, dan itu setiap hari. Ya toh? Ya tentu kan Allah itu nggak tahu segalanya kan. Bukan kok kemudian ngejar ke atau cuek, sama sekali tidak. Allah Maha tahu. Bahkan mungkin kalau kita tambahi di antara pertanyaan akidah kita, ya Allah, ya toh, kenapa sampai detik ini engkau masih belum memberi ridho kepada kami, para muslim sunni, yang kami meyakini bahwa muslim yang paling benar adalah muslim yang mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau Ahlussunnah, intinya bukan Syiah. Tapi kenapa justru engkau takdirkan orang Syiah yang sebagian kami menganggap? Jawabannya
Maka jawabannya ada di ayat berikutnya, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, kalian itu jangan sok-sokan dulu mau melenyapkan Israel, mau menangkap Netanyahu atau apa. Kalian itu perlu menegakkan sholat dan menunaikan zakat dulu. Wah, nggak nyambung ya Allah. Nah, bosnya nggak nyambung itu karena kamu hanya membacanya sepintas, atau membacanya sambil emosi, atau membacanya nggak pakai ilmu. Mari kita renungkan. Bapak saya muliakan, di ayat lain, seingat saya Al-Baqarah 153, itu ada ayat yang selalu dibaca di takziah. Nah, ya tak? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Dan kemudian nanti ada walana balwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang itu ayat-ayat yang biasa dibaca ketika takziah. You know? Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Sebenarnya ini bocoran ya, sebenarnya belum sampai sana. Cuman ya biar nyambung gitu loh. Oh, ini kan kita baru 110. Sementara itu 155, 153 enggak masalah. Nggih terus Pak Halim. 153 nggih sehingga saya. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kalian. Bisabri, dengan kesabaran, wassalati, dan salat. Bapak saya muliakan. Ista'in, ya, itu sebenarnya bisa difahami sebagai fi'il muta'addi, kata kerja transitif, kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bahasa Arab. Maksudnya apa? Kan muncul pertanyaan. Hai orang-orang yang beriman, memintalah pertolongan kalian. Kan pertanyaannya, minta tolong kepada siapa? Nah, di ayatnya tidak ada. Kepada siapanya itu tidak ada. Mengapa tidak disebutkan? Karena itu sesuatu yang sudah aksiomatis, sudah baku. Namanya orang beriman itu minta tolongnya ya kepada Allah. Sehingga redaksi tafsirnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu billahi, mintalah kalian pertolongan kepada Allah. Billahnya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena yang diperintah adalah orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu tidak perlu dikandani, tidak perlu disebutkan secara tekstual, saru, tabu. Karena kalau orang beriman kok masih diingatkan tentang tauhid dan ketuhanan, maka justru sindiran. Maka dulu itu ada sebagian ahli sejarah itu menjelaskan, orang Arab dulu, bahkan mungkin sampai orang Arab dulu itu kalau nulis itu tidak ada harokatnya, bahkan tidak ada titiknya. Kalau saya melihat lebih mau coba. Kita aja yang Arab gundul, ono titike ora ono harokate wis cukup. Ora ono titike, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Mengapa demikian? Karena dulu orang Arab dulu itu ketika misalnya saya orang Arab dulu, Mas Rosyid orang Arab dulu, saya ngirim-ngirim ke Mas Rosyid, lalu saya kasih titik apalagi harokat, itu berarti tuduhan secara tidak langsung bahwa satu, Mas Rosyid bukan orang Arab, yang kedua Mas Rosyid goblok. Lah itu kan penghinaan yang nyata. Lah makanya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, tidak ada robbakum atau birabbikum atau billahi. Mengapa? Karena pesan itu ditujukan untuk orang yang beriman. Maka ini menjadi pemecut renungan kita. Kita ini mengaku orang beriman, tapi kalau tentang ketuhanan, perintah agama harus selalu diingatkan. Itu kan yo, maksudnya kita ini sebenarnya beriman atau ya kayak tadi itu. Oh ini wong Arab, tapi kok harus saya harokati gitu. Arab dia ada patek genah. Kira-kira seperti itu logika. Tetapi objek atau maf'ulnya tidak disebutkan. Itu kalau dalam balaghah atau usul disebut sebagai redaksi mutlak. Redaksi mutlak itu apa? Redaksi yang tidak dibatas. Maksudnya apa? Ya pokoknya kamu minta tolong apa saja. Pengen kaya, pengen pinter, pengen
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu fi ilmikum atau fi malikum, mintalah pertolongan kalian tentang kecerdasan atau harta kalian. Maksudnya Anda pengen pintar, pengen kaya, itu namanya muqayyad. Muqayyad itu spesifik. Contoh dalam agama sehari-hari, ya toh, sing aliran ahli hisab itu ahli rokok. Le, bapak tukang rokok. Ya terserah, bentul gudang barang untuk Bismillah atau apalah nama-nama rokok itu, saya juga nggak tahu, nggak ngerokok. Ya boleh, tapi kalau le tukoke gudang garam filter, nah itu nggak boleh. Bentul atau Bismillah harus itu. Nah itu contoh. Mutlak bebas mah kamu mau minta tolong apa saja. Dan dalam tanda kutip anehnya kita meminta pertolongan itu hanya dengan sholat dan kesabaran. Dan kalau di Al-Baqarah 1 dengan memperhatikan zakat. Ini kan logikanya gimana? Kalau kita ini kan, kalau logika materialistiknya kan minta tolong sama orang itu ya misalnya begini, Bapak bisa muliakan, saya kasih ilustrasi begini. Saya punya teman, itu istrinya daftar haji, oke? Kalau tidak salah harusnya secara kuota berapa yang daftar. Nunggu aku harus soko. Taruhlah bapak ini namanya Agus. Ojo sebut jenengku Agus. Nek aku, karena dia punya channel, punya kenalan anggota dewan. Boleh bisa kan nanti dibantu saya? Oh gampang Pak, itu saya atur. Bahkan kalau bapak mau berangkat, qadarullah, si bapak anggota dewan ini tahun 2014 di mana harusnya sang istri ini berangkat sudah nggak jadi anggota dewan. Nah ketika mau ini sampai sekarang itu nggak jadi, belum jadi berangkat. Nah itu contoh. Yang kedua, kita kan kadang-kadang ya dalam keseharian, kalau dalam konteks negara lebih ruwet lagi. Dalam arti kita misalnya Indonesia gantung ke pertolongan, minta tolong ke Jepang. Maka betul itu yang minta tolong itu hanya kepada Allah. Tetapi itu juga harus difahami secara ilmiah. Artinya secara prinsip akidahnya dulu. Kalau secara juklak juknisnya memang harus dengan makhluk. Ngapain le? Kok nggak jadi sekolah? Ban motor bocor mak. Oh telepon ambil betul sah. Nggak usah panggil ada Allah. Syirik nang. Wah, monggo. Ya masa kayak gitu. Terus lagi misalnya, ya Pak kok dengar gimana kok kayaknya, wah ya Allah saya itu tandur dele sama timun sama ludes semua Pak. Nah gimana? Ya gimana? Atau kita petik bareng-bareng gitu. Ini tangga-tangga siap bantu Bapak. Oh nah, saya tauhid saya masih benar. Maksudnya saya itu tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya kono. Ya tentu ya nggak kayak gitu juga. Secara juklak juknisnya kita ya kan nggak apa-apa minta apa sih bahasanya gitu kan KTP atau apa ya TP dengan orang yang punya jabatan apa ya itu kan dalam rangka yang namanya ya dunia dan itu dimanapun Mbak Isam ya kan tidak hanya di Indonesia Raya ini itu hukum alam. Tapi maksud saya apa kan pertama akidahnya harus kita benar ya no? Nah maka hai orang-orang yang tadi bertanya, ya Allah Al-Quran dawuh perintah Anda ini kok sulit saya nangani. Orang Yahudi itu loh sejak zaman Nabi Yusuf Nabi Yusuf berarti kan berapa mungkin 1200 tahun yang lalu kan kira-kira gawe ini menwalah jangan iya toh saudaranya saja itu dicemplungin nang sumur loh ya. Itu kan saudara-saudara Nabi itu kan udek siwurnya Benjamin Netanyahu kan. Artinya apa ya mbah asal ya kan orang Bani Israil itu kan anaknya Nabi Yakub ya kan itu tadi. Ada Syed, ada siapa ya so ada siapa seperti itu enggak tahu ya Huza atau siapa ya. Saudara-saudara Nabi yang melahirkan gen orang Arab itu mau Nabi Yusuf konon kan seperti itu. Benjamin itu tengah-tengah ya Yahudi ya setengah-setengah Arab kira-kira gitu. Tapi intinya whatever. Nah,
Ya, lah ini mosok gitu sejak zaman Nabi Yusuf 1200 abad sih. Ya benar ya 1200 abad berarti berapa tahun? Bukan 1200 tahun ya, tapi 1200 abad. Seabad itu 100 nih. Berarti berapa itu? Wah, banget. Sejak zaman Nabi Yusuf sampai ini namanya sinten Benjamin Genfir, Menteri Pertanian yang saya maksud tadi itu ya. Para relawan disuruh sujud di ikat belakang, kemudian difoto, lalu kemudian diviralkan, diberi caption welcome to the Israel itu kan kita bikin jengkel seperti itu. Tapi kok mosok fahu wasfahu, yo ora sudi. Ya cuma dibalik. Loh. Yang Tuhan itu kamu atau saya kan kira-kira seperti itu mungkin ya. Ya tapi kan kita itu pengen perang gitu loh, pengen melawan Israel. Kita lenyapkan apa? Kita ini punya Kopassus hebat. Alhamdulillah kemarin dapat tambahan Rafale berapa? Yang kose Israel itu musuh Singapura mesti menang lawan Israel. Bukan kok kita pengecut itu bukan. Cuman kan harus ada logikanya, ada strateginya. Kan kira-kira begitu. Lah udah kita cumleng mikir mengamalkan Al-Baqarah 109 yang menurut kita itu tidak masuk akal. Mosok orang Yahudi itu jahat, nakal, usil, kok kita disuruh memaafkan dan berlapang dada? Belum sampai logik kita mencerna Al-Baqarah 109. Malah berikutnya lagi ada 110 mongkon sholat hanya suruh sholat dan apalagi bayar zakat. Itu kan podo abote. Wong miskin itu sudah getem-getem pengen menelantakan Islam malah mongkon sholat karo bayar zakat. Iki gitu ya Allah, duh Gusti mbok paringono padang. Beri hamba pemahaman ya Allah. Apa maksud Anda? Masa engkau maksud paduka memberikan syariat yang menurut logika awam, logika bodoh saya kok enggak masuk akal. Nah, maka kalau kita sampaikan bisa muliakan, perlu kita baca tadi itu. Jadi Al-Baqarah 153. Masalah apapun itu ternyata oleh Allah kita dalam tanda kutip hanya disuruh sholat. Memang kalau sholat itu kita pahami, kita maknai hanya gerakan jengkelit, itu memang tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan mendatangkan solusi. Kalau pemahaman kita tentang sholat hanya sebatas itu, berarti hanya sebatas fikih, hanya sebatas syariat. Padahal agama itu ada yang namanya syariat, ada yang namanya thariqat, ada yang namanya hakikat. Wah, kalau udah thariqat sama hakikat itu mesti nanti ujung-ujungnya kayak yang di Padi kemarin. Mungkin gitu ya. Mau aku, ya wes, pakai Islam, iman, ihsan. Podo, mung tembunge beda. Maksudnya apa? Agama itu rukunnya 3. Iman, Islam, ihsan. Atau kalau mau pakai tadi itu syariat, thariqat, hakikat, itu berarti Islam, iman, ihsan. Monggo lah mau dibolak-balik. Yang pasti ihsan itu nomor 1 alias paling tinggi. Itu hakikat. Maka ada namanya syariatul ibadah, ada thariqatul ibadah, ada yang namanya haqiqatul ibadah. Ada yang namanya syariat, ada yang namanya Islam, sholat, ada yang namanya fikih, ada yang namanya fikih. Ilmu Islam, ilmu syariat itu domainnya ilmu fikih. Sholat yang benar secara fikih, secara syariat itu seperti apa, Pak? Kan kira seperti itu, wudu dulu, menutup aurat, bla bla bla. Sudah. Tapi kenapa saya masih korupsi? Nah, itu pertanyaannya. Saya sudah, Masya Allah, khatam. Mulai dari Umdatul Fiqh sampai Al-Mughni, kalau bagi yang menganut mazhab Hambali. Dari Safinatun Najah sampai Majmu' bagi pengikut mazhab Syafi'iyah.
dan seterusnya dan seterusnya. Wapal, coro pondok oke, dalil oke, dan seterusnya. Tapi kenapa saya masih korupsi? Nah itu dia. Maka agama itu tidak hanya kulit, tidak hanya syariat, tapi juga ada yang namanya thariqah, ada yang namanya iman. Kita itu masak kalau nggak pakai bumbu, ya orang enak. Wareg, cuman kan nggak enak. Lah, perumpamaan orang yang sholat secara fikih tanpa didasari oleh iman itu seperti orang makan nasi tanpa lauk atau tanpa bumbu, sego toktil, wareg tapi orang enak. Maka kemudian ada halawatul iman. Iman itu diilustrasikan seperti benda yang fisik, padahal itu sesuatu yang metafisik. Jadi iman itu diibaratkan seperti es krim, seperti madu, seperti syariat, dan dia telah jinakan. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, ketika sholat seseorang belum bisa mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Yang kemarin di Pati itu setahu saya juga sholat loh, bahkan mungkin wiridan juga, wallahu a'lam. Tapi yang melakukan yang terjadi, kan kira-kira begitu. Ya Allah, saya itu tersayang membaca oknum anggota TNI yang menyiksa kepala cabang BRI yang di Tangsel. Namanya itu Muhammad. Ya Allah, Muhammad. Kalau nanti Muhammad, namanya Muhammad, nanti ngapain? Mungkin terjerat asusila atau nanti Muhammad korupsi, nanti Muhammad apa? Ya Allah, saya pastikan yang namanya Muhammad itu mesti muslim. Ya perkara dia sholat atau tidak, terus ta'awati agama, yang penting dia muslim. Nah makanya tadi itu saya melihatkan urutannya, ya. Orang-orang Yahudi itu memang memusuhi kalian sejak zaman Nabi Yusuf, kira-kira begitu, sejak zaman Bahula. Nah orang Indonesia, ya, orang Israel itu kalau ya Allah, atau melakal hamil tapi kemudian keguguran, atau bikin strategi bagaimana air itu hilang. Pokoknya dari Palestina itu digawe orang Israel, sehingga orang dengan sendirinya pergi. Kan bukan penjajahan. Wong niku lunga-lunga karepe dhewe kok. Ning kan dipengaruhi ngono kuwi. Lalu kemudian apalah dan sebagainya. Pokoknya paling kita akui memang Israel untuk masalah miloro orang itu di mana? Kalau tidak salah ingat di Al-Fajr dulu sekali. Sekitar mungkin ini kan KTSB itu Mei 2018 ini. Ya perkiraan saya mungkin ya di tahun itu, alias berarti 6 tahun yang lalu kok berarti kan. Ya kok 6 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu kita pernah ketemu kosakata akoma yukimu, akomu yukimuna, yukimu, akimu. Intinya makna harfiahnya menegakkan. Bapak saya muliakan, sering saya sampaikan, sholat itu kan kata kerja, sholat itu kan fi'il, sholat itu kan perbuatan. Mestinya kosakata sholat itu bisa berdiri sendiri, yaitu apa? Fi'ilnya, kata kerjanya sholat yusolli. Sholat itu fi'il madhi, telah sholat, yusolli sedang atau akan sholat. Sebenarnya sholat itu alias kata kerja, alias perbuatan. Tapi dimanapun atau setidaknya mayoritas dan seringnya, sholat itu selalu digandeng dengan akimu wa yukimuna.
yang makna harfiahnya menegakkan sholat. Kenapa perintahnya tidak solu saja? Padahal bisa solu, sholatlah kalian. Maka Bapak Ibu kalau misalnya membaca ayat Al-Quran, itu seringnya ketemu itu. Waqimus sholat wal muqimina sholat wa yuqimuna sholat. Ustaz Hafid ini sebenarnya sejak awal zoomnya mati dan ini sudah mau selesai. Saya mau utek-utek nggak bisa, mohon maaf ya, monggo. Kenapa sholat harus selalu ditemani, digandengi oleh yukim? Emangnya pengecut, penakut? Bukan kayak begitu. Mbak bisa melihat bedanya sholat yusolli sebagai kosakata independen, terpisah sendiri, dengan ketika digandeng, disertai, diikuti dengan yukimuna. Jadi kan asli bentuk asalnya kan akoma yuki, akoma yuki. Huruf dasarnya kof wawu mim, kof wawu mim. Bisa membentuk berderivasi menjadi kau, artinya kau. Ada qiyam, qiyamul lail, artinya berdiri. Ada iqamah, qomat, maka ada iqamatus sholat. Nah, makna harfiahnya iqamatus sholat, menegakkan sholat. Ada lagi nanti istiqamah, ajeg. Ada lagi nanti mustaqim, lurus, lempeng, jejeg. Gitu? Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau perintah sholat itu hanya dilafalkan, ditekstualkan dengan fi'il itu sendiri, yaitu kalau fi'il amr kata perintahnya sholu, sholu, sholatlah kalian. Maka itu mengandung pengertian sholat secara fikih, sholat secara syariat. Sing penting sah menurut fikih. Tetapi sholat secara fikih itu bukan solusi. Itu hanya menggugurkan kewajiban Anda sebagai seorang muslim. Tapi orang yang sholat dan tidak dilandasi oleh keimanan apalagi ihsan, maka itu sangat mungkin kalau dia tadi membunuh, melakukan perbuatan asusila, korupsi, berbohong, khianat, ingkar sumpah, ingkar janji, wa alihi wa ashabihi ajma'in. Maka sholat itu kemudian tidak berefek kepada tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Spesifik terkait dengan hal ini, jangan dikira dengan Anda menjadi negara muslim terbesar, sebagai negara yang paling banyak jamaah haji dan umrohnya, sebagai negara yang paling banyak muslimnya melaksanakan sholat, bahkan sholat jamaah, saya tetap masih percaya meskipun rata-rata pengurus takmir masjid dan mushola itu curhatnya sama, pripun kita ngeregeke masjid mriki, masjid sini itu sudah mulai sedikit yang jamaah, ramene mung nek Idul Fitri kali Idul Adha, langkung-langkung Idul Adha. Oh kok iso? Nggih, soalnya Idul Adha iku ana amis-amise. Kowe alah, nek men butuh amis-amis, sesuk masjide digawe kandang sapi. Wes. Misalnya begitu. Itu curhat dimanapun dan kapan. Tapi tetap saya masih yakin Muslim paling banyak melakukan sholat dan jamaah adalah Muslim Indonesia. Ya wallah alam, itu hanya keyakinan saya aja. Dari jumlah muslimin terbesar tadi itu. Namun kalau kita bicara kurs melawan dolar, nggak usah mikir konseling lah. Kemudian misalnya angka korupsi, angka kriminalitas, klite, wali, semacam yo stikernya ya paling itu gambar seseorang yang narasinya ya nggak tahu, jangan nanya saya kan, kira-kira begitu. Artinya itu fakta bahwa ya ini
Maka muncul pertanyaan. Lah katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah orang melakukan kriminal. Kok begini? Ini bagaimana? Quran ini ngapusi. Ya bukan ngapusi. Wong sadaqallahul azim kok. Terus tadi katanya kalau kita punya masalah apapun, redaksinya mutlak loh. Mutlak itu apapun berarti. Mau kebodohan, kekayaan, kebodohan, kemiskinan, tata negara yang carut marut, korupsi, apapun itu masalahnya, kita hanya disuruh sholat, hanya disuruh. Bukan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu billahi dengan kunker, dengan buka prodi baru, dengan daring, impor dosen, bahkan dirut BUMN ekspor orang Australia sudah dilantik. Ya Allah, 260 juta warga Indonesia orang sing kabur, orang sing pinter. Ya Allah, mosok sih. Kita ini kan anti asing, tidak mau jadi anti asing. Ya wis mumbut. Intinya, Pak bisa muliakan, kita ini memang punya potensi menjadi negara kuat. Tapi perintahnya bukan suruh tadi itu. Belilah senjata, ngaji apa, belajarlah ke Inggris apa enggak, sholat. Bukan berarti yang tadi itu keliru, boten. Sekali lagi beli pesawat tempur, regenerasi alutsista, meningkatkan kepintaran, itu kewajiban syariat. Apa sih? Usaha untuk ya ikhtiar usaha. Itu juga harus dilakukan, rumusnya duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Atau ada yang doa, usaha, iman, tawakal. Monggo. Tapi itu semua tidak hanya cukup doa, tidak hanya cukup dengan iman, harus ada usaha. Baru terakhir tawakal. Itu semua benar. Cuma kalau masalah pokoknya itu tidak pernah digagas, ya terjadilah yang terjadi. Bapak bisa muliakan. 2 hari yang lalu, hari ini tanggal berapa? Tanggal 24. 23. Lah benar berarti 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kita memperingati reformasi 21 Mei 98. Saya masih di sana saat itu, jadi tidak melihatnya secara langsung. Tapi kan rekamannya bisa kita dengar sekarang. Pada hari ini saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pemerintah ini, dan selanjutnya saya terhitung mulai hari ini mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemis, nah saya ingat betul, Kemis, bukan Kamis, Kemis berapa tadi? 21 Mei, itu 18 ya, intinya saya lupa kemarin. Intinya Kemis, saya ingatnya Kemisnya aja, bukan Kamis semuanya. Ya Allah, rindu saya suara itu, ada ken lalu Kemis tadi. Dan sekarang relevan ketika box truk atau apapun selalu ada stiker itu. Piye kabare bisa penak zaman kuto. GB saniki 17.000 piro. Lu zaman The Somali General itu, Abah itu zamannya Abah itu, ya Allah, saya merasakan sendiri. Saya ke Mesir itu, nuker duit $100 itu butuh 300.000. Dan sekarang kan 1.800.000. Ya Allah. Zaman beras gitu. Bu Sumi mau pinten Bu? Kemutan mboten sekilo. Pak Joko kemutan mboten. Saya masih ingat karena saya nempur dulu. 1 kilo. Bu Purba mungkin enggak ingat. 1 kilo ya Allah, 150 perak. Ya Allah. 1 second kilo. Saya beli dulu, saya mondok. Punya uang 150 cumlon.
Ini mau saya buat jajan apa? Mau ke angkringan dulu namanya warung kopi, harga diri. Lah iya, ke angkringan ke warung kopi kok pakai 150 perak? Ya harga diri, karena cuma dapat ceker 1 sama nasi kucing 1. Ya kan harga diri, ada sebenarnya. Akhirnya masak di ya Allah, beras 1,50 kilo. Sekarang kan 15.000. Itu pun wallah alam kadang-kadang beras opo 15.000. Nah, intinya bisa melihatkan. Kembali ke tadi itu. Maka kita berpikir, kita ini dijadi, dinakali, diusili sama Israel terus. Ya oke, memang apalagi kalau pakai logika orang egois ya. Lah itu kan urusan Palestina, Pak, urusan Arab, Pak. Lu piye? Palestina itu, kita itu pernah sholat di sana itu kurang lebih mungkin ada yang 16 bulan atau apa. Intinya pernah jadi kiblat di sana. Maksudnya apa? Kamu itu pernah sholat menghadap ke Palestina. Artinya apa? Anda itu pernah kalau Anda itu bertauhid, beriman, itu ya kudu ingat kan saneponya itu. Kalau Anda orang beriman, ingatlah kiblat. Nah, mau di Palestina, mau di Wonosari, mungkin ya itu udah nggak mungkin itu. Maksud saya kalau dulu Allah itu kemudian fawali wajhaka syatrul masjidil haram, itu ayatnya diganti fawali wajhaka syatrul Tugu Jogja. Kita tetap harus menghadap Tugu Jogja. Atau dipindah ke YIA, kita tetap harus menghadap YIA. Maksudnya itu ada, itu perintah. Kiblat itu mengingatkan kita itu kalau mau ingat Allah, ya menghadaplah kiblat, sholatlah. Lah nomor 1, Bapak bisa melihatkan, kalau kita belajar fikih, rukun sholat yang nomor 1 apa sih? Nah coba tinggal. Mas Rasid, rukun sholat. Wah, nek kok nyebut nggak tahu tapi saya kan sholat. Oh ya benar, ini kan ya untuk ilmu lah. Ada kiblat. Itu namanya syarat sahnya sholat, bukan rukun. Kan ada rukun, ada syarat sah, ada sunnah, ada makruh, itu semua beda-beda. Jadi ada syarat sholat, ada rukun sholat. Menghadap kiblat itu syarat sholat. Syarat itu sesuatu yang dilakukan sebelum Anda mau jadi PNS. Syaratnya fotokopi KTP yang katanya sekarang nggak boleh. Nah, tapi sok takon kan katanya nggak boleh sekarang fotokopi KTP. Nanti katanya bisa di AI gitu kan, dipalsu. Fotonya saya namanya Wakijan kan ya kacau. Nah itu tadi. Jadi sekali lagi rukun sholat nomor 1 apa Bapak Ibu? Nah betul, niat, betul niat. Baru takbiratul ihram. Bapak saya melihatkan, niat itu apa sih? An-niyatu lughatan al-qasdu. Niat itu bahasa Arab. Bahasa Arab niat aslinya. Tapi kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Maka kemudian muncul ungkapan kamu itu nggak niat. Nah, nggak niat itu apa? Ora karep. Gek sholat, nak sholat. Ini ya kurang dikit. Ngapa ya? Nandangi wedhus, bukan korban. Ya. Katanya sebentar lagi kok jebol turu ngorok isen. Wah, ra salat iki. Lalu ketika bangun enggak salat, wah kecapean ya, Mah. Tadi habis lah kowe ra niat kok. Para elit, para pejabat negara semuanya niat enggak sih jadi bangsa? Ada pejabat korupsi di demo, tapi giliran ngeduk duit atau BLT bansos semerintil, kan yang menurut saya nggak adil. Yo nek Anda itu mau pengen pejabatnya nggak korupsi, apa namanya, kepior itu nyoblos ya orang ada sewu, sorry. Nah, kadang-kadang kita ini kan lucu. Korupsi dihujat, koruptor di anu, tapi giliran nanti masa pemilihan gue kok pilih kae. Nah kono abang ya sing kuwi ming ijo. Lah ya Allah. Kan enggak asik. Nah orang niat, kita ini enggak niat. Ya Allah. Reformasi. Ada yang namanya penghapusan dui fungsi ABRI.
Ya sekarang kan hampir semua ABRI, karena ada namanya semacam-macam lah, saya tidak perlu cerita. Tapi intinya itu bukan berarti ABRI jelek, bukan. Mau maksud saya kita ini janjinya itu pengennya apa sih? Katanya duit kok kan cetro kita ini, iya toh? Katanya ABRI tidak boleh, hanya komitmen aja. Kalau memang harus diresmikan, bloko saja, belak-belakan saja. Reformasi 98 yang menuntut dui fungsi ABRI sudah tidak berlaku karena dui fungsi ABRI akan kita laksanakan kembali. Nek misalnya padang-padangan ngoten niku pripun sih? Apik mawon. Tak kira apik mawon. Karena pada faktanya 28 tahun pemerintahan sipil tidak bisa membuktikan bahwa mereka lebih baik daripada zaman dulu dipegang oleh ABRI. Kita padang-padangan gitu aja, fair-fairan gitu aja. Tapi kan yo akhirnya yang terjadi seperti sipil ora trimo, nek negara dipimpin ABRI. Tapi faktanya mereka juga korupsi juga tetap jalan di zaman sipil, malah kemudian memunculkan adanya oligarki. Maka kemudian yang paling mudah ungkapannya Cak, reformasi kita turunkan satu Soeharto dan kita ganti dengan banyak Soeharto. Kira-kira seperti itu. Nah maksudnya apa? Kan jadi kita terus, ya kan? Katanya negara ini negara Pancasila. Kan kira-kira begitu nih. Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi dengan dalih demokrasi orang boleh punya KTP ditulis tidak punya agama. Ini piye maksudnya? WNI lagi. Piye? Loh kita kan bukan negara agama. Berarti negara sekuler? Ya bukan. Berarti negara apa? Ya pokoknya negara yang bukan-bukan. Loh maksudnya piye? Ya bukan sekuler, ya bukan agama. Berarti kan negara sing ora-ora. Berarti kan ada cetro. Ringkasnya bahasa mulia kan. Wasta'inu bisobri wa sholat wa aqimus sholat. Kita itu punya masalah apapun, nomor satu itu adalah niatnya. Visi kalau bahasa kerennya. Kamu kok pada niat itu secara definitif diterjemahkan. Kalau tadi niat lughatan secara etimologi atau bahasa, niat itu adalah karep, yakni punya tujuan, visi, cita-cita, keinginan. Tapi keinginan saja tidak cukup. Orang yang punya al-qasdu, punya keinginan saja tidak cukup. Harus muqtarinan bifi'li. Maka niat itu wastilahan, secara terminologis, secara istilah, niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bifi'li. Karep, ingin, niat yang disertai dengan eksekusi alias pelaksanaan. Maka niat itu secara fikih harus memenuhi dua. Bapak Ibu saya muliakan, pemimpin negeri ini untuk berpikir hebat, punya karep hebat, tapi karep tok. Mau Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia bisa, Indonesia kuat, Indonesia opolah, tiga landas macan Asia dan seterusnya dan seterusnya. Tapi lengkecak tidak muktarinan bifi'lihi tadi. Itu kalau mau kita jujur ya, seperti itu. Coro blokone belak-belakan seperti itu. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Contoh yang paling gampang tadi itu. Reformasi dijalani oleh bangsa ini. Kalau mau diurut ya, mungkin sejak G30S. Kira-kira begitu. Yang ternyata G30S terjadi karena hoax. Dewan Jenderal itu kan karena hoax. Jenderal Somo, Gilchrist, duta besar Inggris, kirim surat ke Subandrio saat itu Menlu kalau salah. Suratnya orang ditandatangani. Versi lain ditandatangani tapi palsu. Lalu Subandrio matur ke Suparjo, kepala BIN kala itu. Akhirnya dimunculkan Dewan Jenderal. Terjadilah yang terjadi. Sampai detik ini belum selesai masalah itu. Terjadi apa? Karena berita kabar kabur yang ora cetha, karena hoax.
Dan kita tidak mau membuka itu dengan ketulusan dan kedewasaan. Padahal kata Pak Prabowo 3 hari yang lalu, kalau kita ini tidak belajar sejarah, maka berpotensi akan mengulang sejarah. 65, 98, 16.000. Orang juga mulai agak kurang begitu enjoy lah dengan dominasi ABRI atau TNI lah. Apalagi sekarang mulai kemarin pesta babi, Andri Yunis apa, itu kan dalam rangka prekondisi ya. Kalau kita nggak hati-hati itu, wallahu a'lam, naudzubillah min dzalik. Kira-kira seperti maka kita harus waspada ya. Nah, poinnya adalah kembali ke tadi itu, wa aqimus shalah. Maka kita bertanya, ya toh, visi negara ini kemana? Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, pendidikan digalakan dulu tujuannya, visinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ujung-ujungnya sekarang orang mau pintar itu kayak sebenarnya bukan dimusuhi, bukan tidak boleh, tapi kok koyok-koyok ingin diajak nek iso sampai rasa pinter-pinter banget lah. MBG kan mau, jadi mahasiswa itu suruh masak sekarang. MBG masuk kampus dan seperti itu. Terus kita tiba-tiba membaca rektor terjaring korupsi, ya Allah. Nah kalau kampus, dunia pendidikan, sekarang Mendiknasnya terjerat korupsi, itu 18 tahun. Masalah dia melakukan diving atau playing victim merasa didolimi urusan lain. Tapi kan faktanya, Mbak saya muliakan, saya dulu itu hampir nita itu, ya Allah. Takdirnya kok kita dapat menteri yang kemudian saat kita corona mengambil kebijakan daring. Saya saat itu udah batin, mudah-mudahan tidak doa jelek ya. Wong iki kok bakal dikapak karo sing kuwasa. Saya udah batin saat kemudian ada keputusan kita daring itu. Karena efeknya ya Allah, Pak Samuel, ngeri. Anak-anak itu dulu kita jauhkan dari HP, malah nyekel HP. Sekarang saya mohon maaf ya, ini bukan nyindir. Alhamdulillah yang ikut daring cuma 1 ya. Enggak, maksud saya bukan tidak nyindirkan. Ini saya berbicara konteks umum. KTS mau daring semua pun saya oke-oke saja, nggak ada masalah. Bukan itu poinnya. Saya itu ngeman anak-anak kita. Ya Allah, sekarang ada fenomena yang disebut sebagai nopo. Ya Allah, saya lupa istilah nama Mas Rasid yang ketergantungan terhadap HP ini. Ya intinya itu. Pargoi. Ya intinya ketergantungan. Anak-anak sekarang nangis, ya Allah. Dulu anak nangis itu karena susunya telat, ibu mimik misalnya lebih sholat. Sekarang anak nangis itu bukan karena brand. Dulu kita itu kan mengeluarkan konton 4.000 triliun. Karena 4.000 triliun saat corona itu nggak ada pertanggungjawabannya sekarang. Di zaman yang dulu. Benarkah 4.000 triliun penanggulangan corona? Kalau benar, cair benar atau tidak? Digunakan untuk apa? Tapi kalau betul, mestinya ya Allah, 4.000 triliun itu dulu bisa kita gunakan dengan program one teacher, one student. 1 guru, 1 murid. Turah. Kalau takut kena corona, kan pertimbangannya dulu. Daring kan seperti itu, nanti ketularan. Ya wes siji guru, siji murid. Gurune ora ono luwih akeh murite. Nah, insyaallah mboten. Setidaknya 1:3. Ya Allah. IKIP, UNY, kemudian UGM, apa itu melahirkan guru berapa? Itu sejak zaman Nabi yang nganggur itu berapa guru? Sekarang ya Allah 18 guru Kulon Progo mengundurkan diri, terima dadi bahasa mohon maafnya, terima asa-asa, terima cuci piring. Maksudnya menjadi pegawai BMBG meskipun hanya cuci piring. Kenapa? Masa depan saya lebih terjamin. Mau dikemanakan Indonesia ini? Maka wa aqimus shalah, ini belum waktu zakat. Tegakkanlah sholat, sholatmu beneri dulu. Kira-kira seperti itu. Karena kalau kita bicara, ya dalam misalnya nanti survei lah, saya tetap yakin Muslim paling banyak sholat Muslim Indonesia. Ya Allah, kelompok sholat duha itu setahu saya tidak ada, kecuali di Indonesia ini. Dan itu bagus, lo nggih.
Mungkin jamaah sholat duha, komunitas tahajud. Pak Tony ada mboten nih? Ya Pak Tony yang selalu mengingatkan kita, monggo sami tahajud. Dan itu tidak hanya Pak Tony dan teman-teman, banyak komunitas tahajud. Nah apalagi kalau kita taruhlah untuk percaya, ya percaya atau tidak ya monggo. Ya konon kan kata PBN itu kan Muslim terbanyak dunia itu Muslimnya NU. Wah, ya semoga lah. Kalau kita percaya itu, berarti kan sing nglakoni lho karena orang NU itu habis sholat. Traweh ora trimo sholat. 23. Engko ana sholat iki sing bid'ah-bid'ah iki dilakoni kabeh. Maka kita tegaskan urusan sholat paling banyak orang. Jadi nek cara malaikat di sana itu nyodor, membuat CCTV itu paling alah wong kowe iki ora kesel kok piye? Aku lho nyatet lah mau salat iki lho. Saya itu nyatet kalian salat wong Indonesia itu. Tapi nek wong Saudi, orang Qatar, orang itu kepenak, malaikat itu nyantai. Nah, paling salatnya salat fardu sama rawatib aja. Rawatib aja pada protes kok. Duh, saya ada jamaah, Ustaz. Pas waktu kapan ada jamaah dari Klaten. Kan sebenarnya nggih, qobliyah Isya itu ada dalilnya mboten to? Pripun masalah pripun? Lah kula niku anu teng masjid niku rame. Haripun ya tanpa nyebut merek ya sensitif gitu. Tapi intinya itu padahal dua-duanya itu sama-sama jam. Itu masjid yang sangat menjaga sunnah. Tapi antar pengikut sunnah itu 2000 dewi mau. Lah katanya lah pripun awalnya kula niku bar salat itu loh tak habis qomat kan saya kemudian sholat, habis selesai ditanya kamu itu sholat apa? Qobliyah Isya kan? Nggak ada dalilnya itu. Rame akhirnya kita ribut apa-apa akhirnya pada nggak sholat di masjid lagi dan Allah ya Allah. Padahal lurune yo niate apik. Sing siji ngrasa ora ono dalil akhirnya tidak melakukan. Sing siji ngrasa punya dalil lalu mengamal. Wis langsung. Mengko ketemu Gusti Allah karo Kanjeng Nabi sing bener pundi lho Gusti. Nek misale bener kabeh niku ora kisinan. Lho kok bener kabeh iki pripun? Lah kowe kan ngrasa ra ndek dalil to, makane ra nglakoni. Kowe ra bener ta nggih. Kowe nglakoni ngopo? Lah kan ada dalil. Ya wis. Lah asline jenengan bener apa ora? Ngendika ngoten niku ora tak kandhani. Lah pripun nek ngoten niku? Lah jenengan iki pripun nek? Ora masalah to. Wong saiki ade wis nang swarga kabeh. Kowe arep apa? Misalnya seperti itu, apa kita nggak pusing sendiri malah? Maksud saya, andai kata tak jelasin sekarang, ngapain? Wong kalian udah nggak masjid. Kamu tuh di surga sekarang wis rasa mikir kuwi meneh. Wis ngono ge do mangan bareng-bareng. Iki umatmu kabeh mah ribut wae. Kalau bikin apa belum ora. Misalnya begitu, apa nggak serem kita? Maksud saya, poinnya bisa masalah apapun itu kalau menurut Allah solusinya hanya sholat. Mengapa? Karena memang betul sholat kalau kita meningkat lagi statusnya dari sekedar sholat secara fikih, sholat secara syariat harus kita dasari dengan keimanan. Setelahnya apa tadi? Setelahnya takbiratul ihram, bunyi takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada nggak madhab Syiah pun lah misalnya kita anggap Syiah itu orang Islam. Ono po sholatnya wong Islam taruhlah Syiah. Iku mbok takbiran mbok Allahu Akbar. Ali Akbar. Orang tetap Allahu Akbar. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau MTA, mau dan sebagainya dan seperti itu, tetap Allahu Akbar. Artinya Allah Akbar itu nopo Bapak Ibu. Allah Maha Besar. Maka kita belajar di bahasa Inggris ada superlative degree, ada relative degree. Allah itu biasanya diterjemahkan Maha Besar. Maha Besar itu lebih besar atau paling besar. Nah, kalau paling besar medeni berarti Allah itu banyak. Kan ada Allah yang paling besar, paling kecil. Nah, kan itu kan bahaya. Maka yang tepat itu bukan superlative degree tapi relative degree. Allahu Akbar. Terjemah kontekstualnya bukan Allah Maha Besar, tapi Allah lebih besar. Allahu Akbar. Allah lebih besar. Muncul pertanyaan, lebih besar dari apa? Kan kira-kira begitu. Dan pertanyaan itu tidak boleh dijawab. Lu piye sih? Katanya boleh bertanya kok nggak boleh dijawab. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'.
Allah itu tidak seperti makhluk. Allah lebih besar dari Gunung Galunggung, Allah lebih besar daripada, Allah lebih gemoy daripada itu nggak boleh. Maka kemudian cara memahami kita saat kita melafal, sebentar lagi kan kita mau takbir, itulah kan kita Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Gitu. Loro nopo tiga kausan papat ya oleh. Maksud saya apa? Allahu Akbar itu sebuah treatment saat kita tadi ada korupsi, ada corona, ada malaria, ada demo, ada hubungan sipil militer yang selalu hangat-hangat, sedap. Ya Allah, Jenderal Sudirman kalau hidup lagi nangis, kowe iki do piye to? Kok masih ono sipil militer, sipil militer, sipil militer? Ini kan tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Sing nakal militer apa? Mata ini terus menangan nyiram air keras. Oh ini yo salah tahu. Rumah samu ini bener dhewe kok. Ndak militer sudah masrake kowe 28 tahun mamung do keguyon bae. Kira-kira kan mungkin logikanya begitu. Poinnya adalah Allahu Akbar. Kan sampai sekarang itu kan kita itu masih masalahnya masih itu saja. Hubungan sipil militer, tata negara yang runyam, presidensial atau parlementer atau enggak kan cetok. Bahkan mungkin ada entah ini akan dibuat tata negara atau tidak. Bagaimana peran mantan presiden terhadap negara yang sedang berlangsung? Boleh nggak mantan presiden? Saya akan bela mati-matian apa? Misalnya gitu itu perlu ada undang-undang nggak? Kan nggak ada visinya. Maka kita harus tadi itu. Ya mau usolli atau tidak kan tetap harus dihati ada. Saya niat sholat. Nggak kok usolli fardhu subuhi, lesannya mengucapkan saya niat sholat subuh atau sholat duhur. Artinya, waduh, kamu mau bakso ini lewat kok urung lebih. Atau tidak mengucapkan usolli, niat di batin. Saya niat sholat subuh. Artinya saya itu. Tapi kok kemudian tidak bisa punya jalan, tidak punya strategi, tidak punya solusi. Dari mana? Sholat kita ini bagaimana? Maka wahai orang-orang yang mempertanyakan, orang Yahudi itu selalu jahat nakal kepada kita, bahkan sampai sekarang masih memusuhi kita. Kok kita? Buktinya, alhamdulillah untuk saya nggak tahu ya, apakah pertama kali ya, mungkin ya dulu pernah juga gitu. Tapi intinya perlu kita selama reformasi mungkin untuk pertama kali ekspor beras ya Allah. Nilainya 5 triliun 50 triliun apa gitu. Intinya banyak. Kan itu sembodo. Itu loh. Sawah banyak, petani giat, kita nggak impor, malah ekspor. Nah itu. Sebenarnya kita punya batu bara, punya nikel, punya ini itu. Mengapa ini terjadi? Nah itu tadi. Perbaikilah, benailah sholat. Aqimu sholat. Saya belum menjelaskan aqimu tadi padahal sudah jam 8. Baik, mari saya muliakan. Jadi memang kita diberi Al-Quran, ya, itu untuk kita renungkan. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Sebelum saya tutup dengan doa kafal majlis, saya perlu menutup agar kita lebih termotivasi. William Gladstone, Menteri Penjajahan Inggris, di depan gedung DPR-nya Inggris, Majelis Lordan 1947 atau berapa? Saya lupa. Pernah pegang Quran, lalu mengatakan, selama ini masih dipegang oleh penduduk India, karena saat itu kan Inggris jajah India. Selama orang India megang ini, kita tidak akan pernah bisa menguasai India. Poinnya adalah apa? Al-Quran itu memang hanya tulisan, mungkin hanya didengar lewat murotal, mungkin hanya dibaca ketika takziah, mungkin hanya dilombakan, mungkin. Tapi yang mengakui kekuatannya malah orang Inggris. Kan itu lucu. Maksud saya, kok yang tahu hebatnya Al-Quran kok malah orang kafir? Itu kan aneh.
bin ajaib lagi. Nah, maka oleh sebab itu, kalau kita itu beriman kepada kitab suci Allah, antara lain Al-Quran, maka kita harus yakin bahwa ya memang Al-Quran ini hudal linnas, bukan sekedar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, hablum Allah, tapi juga untuk urusan-urusan duniawi. Maka fakhu wasfahu itu seperti nanti kita jelaskan dalam sholat, itu ada namanya salam ngiwon kanan kiri, perbaikilah hubunganmu kanan kiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Faktanya kan nggak begitu. Assalamualaikum, wow, wih ora sak ormas karo aku, si jine meneh, wih beda partai le. Belum selesai masalah kebangsaan kita itu, maka ditutup lewat sholat. Banyak pelajaran yang kita petik dalam sholat itu. Sudah habis waktunya. Selain orang itu sholat, baik kanan kiri, hablum minan nas, hubungan horizontal, juga baik secara hubungan vertikal. Maka sholat diawali dengan takbiratul ihram agar kita selalu konfirmasi, ngecek apakah hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa itu baik. Indikatornya nanti akan kita sampaikan insya Allah yang akan datang. Begitu pula secara horizontal kanan kiri, secara alam semesta ini juga baik. Nanti akan kita sampaikan. Di situ nanti kita menjadi paham kenapa kita ini masalahnya apapun, termasuk dijahili, dijahati, dipiloro oleh orang Bani Israel, itu perintahnya hanya sholat, bukan suruh buka kampus, impor tenaga pengajar, bikin AI, atau beli senjata. Kenapa tidak diperintahkan begitu? Karena itu hal-hal yang sepele. Tidak perlu nabi, tidak perlu wahyu, tidak perlu firman Allah. Cukup kamu udah tak kasih akal, pinter-pinter gini. Kan kira-kira begitu. Baik, Pak, saya muliakan. Kita lanjut, mungkin untuk sesi pertanyaan dan tanggapan kita tunda mawon karena waktunya sudah cukup lama. Mungkin ditahan dulu, kita lanjutkan insya Allah. Satu firman Allah, mudah-mudahan dengan Quran semakin kita dekat dengan Allah dan juga semakin dekat kita mencapai tujuan kita di dunia, dan itu boleh. Dalilnya wala tansa nasibaka minad dunya, kamu juga jangan lupa bagian kamu di dunia. Mencapai kemerdekaan, kedaulatan, kesuksesan, kejayaan, kemandirian, bla bla bla. Ada hal yang baik dan bermanfaat, ada kekurangan dan kelebihannya dari awal sampai akhir. Seterusnya mohon maaf. Marilah kajian tafsir Sabtu pagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak saya muliakan yang mengikuti secara langsung maupun secara online, izin menutup aplikasi Zoom sebagai pamit kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.